sering. Ya, do not be like them ya. Masih ada. Nah, ask us. Nah, di sini kita ada pertanyaan tadi TG ya, banyak tuh Oke, nah tadi baru 7 ya, mitos dan fakta mengenai seputar SNMPTN. Sekarang kita dari pertanyaan. Oke, pertanyaannya kita lihat. Atau kalau ada yang mau langsung bertanya open mic boleh ya. Nah, sini ada pertanyaan di chat tadi mungkin ya, Kak Fahmi ya. Dari sambil nunggu boleh. Ya, sambil nunggu ya. Nanti kalau ada resen tolong kabari aja Kak Fahmi ya. Nah, apa nih? Dari ini ya. Dari awal tuh, di awal tuh ada. Aduh, ini ternyata sudah banyak ya. Kalau alumni mempengaruhi SNMPTN, mitos atau fakta? Iya betul ya, itu fakta ya. Mempengaruhi ya betul. Jadi yang ada alumninya itu mempengaruhi, bisa pengaruh baik, bisa pengaruh buruk ya. Kalau alumninya bagus, nilainya bagus, track record jadi di perkuliahan bagus, kemungkinan besar sekolahnya akan mendapatkan jatah yang minimal sama atau naik bahkan. Tapi kalau misalnya alumninya cara nilai juga nggak bagus, secara attitude di kuliahnya juga nggak bagus, atau misalnya ada hal-hal yang lain, kemungkinan kuota diturunkan atau bahkan di blacklist ya, gitu. Mitos katanya, ini nih, mitos katanya yang lolos orang pinter, tapi faktanya yang lolos itu yang beruntung. Iya, mungkin tadi kan betul ya. Makanya pada saat kita nilainya tinggi, gede, pede ya, nggak ada saingan, wah lolos nih gua nih ya, lolos nih, nggak ada saingan nih, wah dia. Ternyata yang lolos yang lain. Nah, berarti ada faktor lain yang tidak bisa kita tentukan. Itulah ya, jadi SNMPTN itu semuanya sebetulnya bukan kita usaha kita ya. Jadi ya jangan sampai segala sesuatu yang kita capai itu kita yakin pede itu adalah hasil kita, bukan ya. Jadi tetap manusia aja. itu tempatnya berusaha. Tetap yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Betul ya. Jadi kalau dibilang betul ya betul ini ya, faktanya yang lulus yang beruntung ya iya sebetulnya. Tapi yang beruntung biasanya juga nggak, maksudnya secara nilai pun nggak kecil ya, udah eligible ya. Jadi yang eligible itu ya udah masuk ya. Dan bukan artinya yang nggak eligible juga nggak pinter, enggak sih. Cuman kesempatannya diberikan bukan di SNMPTN berarti artinya gitu ya. Kalau nggak ada sertif lomba bisa lolos nggak? Bisa tadi ya. Bisa, udah dijawab. Harus pakai sertifikat ya. Mitosnya yang jalur SNMPTN orang yang nilai rapotnya tinggi. Ya. Tadi kan yang eligible ya. Iya, yang eligible ya. Pokoknya mah patokannya kalian eligible, kalian boleh masuk. Ya. Gitu. Aku kalah top, tapi aku rankingnya jauh banget Kak dibanding yang ranking yang paralelnya yang bagus, yang satu. Berarti pilih jurusannya kamu yang jangan yang muluk-muluk gitu ya. Jadi kan orang itu ada yang asal lulus, maksudnya bukan asal-asalan nih. Yang penting aku masuk jalur SNM. Jurusannya apapun, insya Allah aku akan usahakan untuk suka jurusan itu. Jadi itu boleh. Jadi saat kalian nilainya menurut kalian sendiri itu nggak terlalu tinggi, artinya banyak yang lebih tinggi, kalian pilih jurusan yang tidak favorit. Ya, jadi mudah-mudahan peluangnya lebih gede di situ. Iya. Ya, gitu ya. Tapi kalau sekarang, nggak sekarang sih, udah dari tahun-tahun kemarin juga ya. Kalau kita udah keterima di SNMPTN, berarti harus diambil karena nanti nggak akan bisa ikutan SBM. Ya. Otomatis sekarang sih ya. Kalau misalkan beberapa tahun yang lalu mungkin masih agak sedikit manual. Kalau sekarang udah otomatis karena udah punya akunnya satu tuh. Iya. Ya, jadi portalnya cuma satu, akunnya sama SNM sama SBM. SNM keterima otomatis SBM nggak boleh ikutan. Oke, berikutnya Kak, apa benar kalau ada alumni yang masuk SNM ke Univ yang dipengen kemungkinan keterima kecil? Iya tadi ya. Belum ada alumni. Iya ada sih, cuman kecil, betul kecil ya. Kalau ingin lebih gede peluangnya, kalian cari univ yang emang kurang favorit, jurusannya pun bisa dibilang sama dan nilai kalian lumayan lah, ya. Itu kemungkinan memperbesar peluang ya. Meskipun jangan peluangnya takut. gede. Pokoknya jangan takut, siapa tahu kamu menjadi pembuka peluang ya. untuk tahun berikutnya. Kalau emang jurusannya pingin itu ya, akhirnya kalian tuh ingin lulus di SNM gitu ya. Kalau pingin jurusannya udah pasti nih kedokteran, ya udah berarti ya harus direlakan ya. Kalau kan ada yang jurusannya udah pasti, ada yang univnya udah pasti, ada yang jalurnya udah pasti. Kalau jalurnya SNM pingin lulus di situ, berarti berstrategilah untuk memilih univ dan memilih jurusannya ya, kalaupun nggak ada alumninya di situ ya. Katanya buat milih PTN salah satunya harus dalam daerah, satunya lagi baru boleh luar daerah. Oke, itu boleh ya, fakta bahwa kalau memilih, kalau pilihannya kita dua ya tahun ini ya, itu salah satunya harus di daerah kita. Tapi kalau milihnya satu pilihan aja, itu boleh di mana aja. Ya gitu tahun ini loh.
tahun depan mungkin sama mungkin ya. Jadi apa betul ya kalau milihnya 2, salah satunya harus ada di provinsi yang sekolah kita berdiri gitu. Kemudian apa lagi tuh? Mitos atau fakta kalau nilai per semesternya ada yang turun sedikit itu udah nggak bisa ikut SNM? Itu mah fakta ya, fakta yang salah itu ya. Jadi fakta yang salah kalau misalnya nilainya turun dikit, mau turun gede juga masih boleh selama kalian masih eligible. Iya betul. Cuman kan emang ada syarat ya saingannya, makanya saingan yang paling bagus itu saingan di sekolah kalian untuk jurusan tertentu. Nih saingannya ada apa enggak? Meskipun juga belum enggak 100% lulus ya kata dia. Nilai ranking paling tinggi di sekolah, jurusan yang diminati di sekolah cuman saingannya di bawah dia semua. Belum tentu ya. Tapi secara peluang teori kita manusia itu emang betul lebih gede. Cuman kita nggak tahu ya. Jadi pokoknya kalau apalagi anak kelas 10 sekarang usahakan untuk ya betul membuat stabil nilai ya intinya. Maksudnya biar skor totalnya nanti ya memang gede. Mungkin nanti yang naik turun itu penentuannya tadi di ranking. Kalau ada yang sama ketika dia nilainya turun nggak serius ya. Bisa jadi kalah. Kalau naik turun tuh sebetulnya rentang ya, bukan hanya secara nilai angka. Misalnya semester ini 85, semester depannya itu 84 kan kalau secara angka itu turun ya. Tapi kita lihat itu sebetulnya itu rentang, artinya ada di rentang mana tuh? Kalau misalkan masih 85, 84, 83 itu dianggapnya masih dalam keadaan stabil. Kalau sekarang 85, kemudian turunnya 5 poin, itu biasanya masih baru dianggaplah dia turun. Kalau misalnya 92, 93, 91 itu masih dalam rentang 90 sampai 93 itu masih dianggap stabil ya. Jadi turunnya nggak murni banget apa itu namanya angkanya gitu ya. Kecuali emang udah poinnya 5 banget, 5 ke atas itu bisa dianggap turun. Tapi nggak apa-apa selama eligible berarti masih bisa ya. Iya, ya berarti nyambung lagi nih Kak, misalkan salah satu nilai rapot ada yang kecil bisa ngaruh nggak sih ya tadi ya? Ya. Kalau yang nilainya yang disarankan yang tadi ya, yang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan 4 pelajaran IP, 3 pelajaran IPA, kalau ada yang kecil yang ngaruh sebetulnya ya, cuman selama masih eligible ya nggak apa-apa dicoba aja ya. Dan terutama nilai-nilai itu masuk ke jurusan-jurusan juga yang nyambungnya. Misalnya kalian ingin masuk ke kedokteran nih ya, ternyata nilai biologinya paling kecil, berarti emang sebetulnya jangan di situ ya. Kecuali emang kalian emang paralelnya tinggi banget ya. Paling kecil tuh di antara yang 3 tapi gede-gede semua. 95, 95, 95, biologinya 93 misalnya, itu masih gede. Paling kecil tuh kalau emang kecil sebetulnya sebaiknya sih pertimbangan lagi ya. Karena kan maksudnya kenapa misalkan kalau ke kedokteran biologinya harus kuat ya, karena nanti di mata kuliahnya pun pasti banyak. Dan emang agak nggak nyambung sih kalau misalnya pengen kedokteran tapi dia nggak suka biologi juga. Aneh juga ya, berarti harus ditanyain lagi ya ke diri sendiri, bener nggak sih aku pengen ke sana gitu ya. Iya. Ini masih sama ya, semester turun naik tadi sudah. Kemudian tadi memerduakan universitas. Nah tadi ya memerduakan tuh maksudnya tadi ada mitos dijadiin pilihan 2 gitu ya, betul apa enggak sebetulnya, cuman kita berstrategi pilihan 2-nya universitasnya jangan favorit. Kalau mau pilihan 2-nya di univ yang sama. Kalau di pilihan pertamanya misalnya masuk Universitas Erlangga, pilihan 2-nya pun pilih di Erlangga juga, itu lebih bagus ya. Kalau pilihan 2-nya kalian ke Brawijaya itu sama, artinya cara saingannya juga sama ya, artinya janganlah dihindari ya, kecuali jurusannya emang nggak favorit ya. Iya. Jadi maksudnya 2 pilihan, jangan yang sama-sama kuat persaingannya, karena berarti peluangnya pun ya akan lebih kecil. Ini ada nih, aku di SMK jurusan kecantikan mau ke psikolog, boleh apa nggak? Boleh ya. Nanti dilihat di syaratnya ya. Di psikologi itu kan ada yang saintek, ada yang sosum ya. Kalau di Brawijaya, di Solo sama yang di Sriwijaya itu saintek itunya jalurnya, tapi di yang lainnya itu sosum. Ya. Kalau kamu SMK-nya dilihat di situ psikologi yang mana yang kamu ingin bidik, boleh nggak dari SMK? Di situ ada syaratnya kan ya. Kalau misalkan boleh masuk ya. Iya. Yang penting kan tadi ada SMK itu ada nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan yang umumnya dan keahlian lain. Nah kan itu ada yang masih masuk mata pelajaran. Pokoknya perhatikan syarat-syarat yang ada di portal LTMPT. Mitos atau fakta kalau SNMPTN tergantung indeks sekolahnya? Maksudnya tadi mungkin akreditasi. Iya ya, jadi indeks itu biasanya betul. Jadi ada di daerah-daerah tertentu tuh punya sekolah-sekolah favorit, kayak di Jakarta ada SMA 8 misalnya ya. Kalau di Bandung ada SMA Negeri 3 gitu ya. Misalnya di daerah manapun ada lagi SMA. Apakah itu indeksnya sama apa enggak? Sebetulnya tergantung karena
universitas itu kan udah punya anak-anak dari beberapa sekolah gitu ya. Jadi udah ada input alumni lah kalau kita bilang ya. Jadi artinya ya standarnya dia udah tahu nih. Oh, standar SMA di sini itu berapa, di sini berapa, di sini berapa. Ngaruh apa enggak? Ngaruh ya, tapi ngaruhnya ke kuota tadi tahun nantinya. Kuota eligible ya. Tadi kan kuota eligible juga berdasarkan akreditasi sekolah. Ya. Kalau yang akreditasinya A berarti bisa 40% dari siswanya eligible. Kalau akreditasinya B hanya 25%. Tapi maksudnya ini gini nih, subjektif maksudnya. Apakah ada SNM itu subjektif ke SMA tertentu gitu? Oh, jadi kayak SMA 3 pasti banyak. Ya, SMA Negeri 3 Bandung itu pasti ada, ya gitu maksudnya. Iya ada, tapi penilaiannya di universitas. Tapi tentang kuotanya ini dia nggak akan istilahnya nggak akan ngambil banyak atau nggak akan dikurangi banyak. Biasanya sama gitu ya, segitu-segitunya aja gitu. Jadi sekarang mah tidak ada pilih kasih istilahnya ya. Kak Aji, Kak Gia, ada yang raise hand nih Kak, mungkin siapa nih boleh tanya langsung nih, ada Erwin. Boleh. Hai Erwin. Halo Erwin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf, ini saya kebetulan orang tua murid. Oh iya, Pak Erwin berarti ya. Tanggapan. Apakah ini anak saya kebetulan homeschooling? Apakah homeschooling juga ada peluang untuk mengikuti SNMPTN ini gitu? Kira-kira seperti itu ya pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Enggak Pak. Kalau untuk homeschooling itu memang sebetulnya kalau untuk jalur SNMPTN itu belum ada Pak. Jadi memang belum adanya tuh karena dari pengalaman ya, dari kenyataannya. Jadi belum ada yang keterima dalam jalur SNMPTN. Tapi kalau untuk SBMPTN yang berjuang secara tertulis itu bisa, dan udah ada kebetulan di Tridaya pun udah ada yang keterima di jalur SBMPTN walaupun dia lulusan dari homeschooling. Tapi karena kan portalnya cuma satu Pak ya, baik SNM maupun SBM itu sama sih akunnya tuh ya. Jadi kan didaftarkannya tuh pada saat momen sebelum SNMPTN. Saat didaftarkan mungkin emang tidak mendapatkan kuota gitu Pak untuk SNMPTN, untuk homeschooling tertentu gitu. Namun untuk homeschooling yang lain mungkin ada juga yang bisa mendapatkan kuota ya. Artinya semua sekolah yang istilahnya setara dengan SMA itu biasanya mendaftarkan akun LTMPT untuk SNM dan SBM. Nah, untuk yang di awal. Nah, untuk SNM ini emang ada beberapa yang tadi ada yang 40%, ada yang 25%, ada yang 5%, bahkan mungkin ada yang nggak dapat. Ya, salah satunya mungkin dari yang homeschooling ini. Tapi kemungkinan juga kalau emang ada juga mungkin bisa ya. Cuman emang dari sejarah dari yang kita alami ini ya, biasanya emang untuk SBM gitu, Pak. Tapi nanti mungkin itu jadi PR juga ya Pak ya. Ketika kita lihat apakah memang sudah ada nih yang keterima ya. Ada lagi mudah-mudahan nanti ada. Ya, mudah-mudahan ada Pak. Cukup Pak Erwin. Kadang juga ada sekolah baru ya. Sekolah baru dia menginduk ke sekolah, kan biasanya sekolah swasta itu ada induknya ya, ada induk sekolah negerinya lah, sekolah yang sekolah swasta yang lain yang udah lama ya. Biasanya kuotanya itu bergabung dengan sekolah induknya. Dan kemungkinan juga lulus yang sekolah yang baru itu pun ada, karena itu terjadi di sini ya. Di Bandung ada sekolah yang baru, dia menginduk ke sekolah yang lama, dia dapat kuota SNM dan diterima. Nah begitu pula mungkin juga untuk homeschooling juga, mungkin dia ada pengindukan ke SMA mana, masih berpeluang kalau emang dinyatakan eligible boleh mengikuti ya. Kalau emang tidak dinyatakan belum berkesempatan berarti di di SBMPTN gitu Bapak Erwin ya. Ya baik, terima kasih atas penjelasan. Sama-sama. Ada lagi kah? Kak Fakri ada lagi yang raise tadi sudah mana ya? Belum nih, mungkin lanjut tadi jawab tadi ya, katanya. Kita lanjut ke yang kalau punya piagam emas, silver dan lain-lain buat SNMPTN, piagamnya bukan yang juara 1 2 3 nggak apa-apa. Ya, karena untuk sertifikat lomba sekarang udah mulai masuk ke ranah emas, perak dan perunggu dan sebagainya ya. Masukkan saja ya, masukkan saja. Jadi kriterianya sekarang pun kebanyakan itu bukan peringkat 1, juara 1 ya, tapi lebih ke medali emas, medali perunggu, itu sama aja ya.
Mungkin ini Bapak Erwin juga dicek mungkin tadi ya, atau Erwin yang lain mungkin ya. Mohon terangkan secara ringkas bagaimana kriteria penerimaan di jurusan yang diminati, apakah dari kompeten nilai mata ujian tertentu ataukah dari nilai skor akhir keseluruhan. Sebetulnya dari skor akhir dulu ya. Awalnya untuk jurusan tertentu yang masuk jurusan A itu skor akhirnya dulu dilihatnya. Baru setelah itu jika seandainya banyak saingan yang di skor yang sama, baru dilihatlah perpelajaran yang emang sangat berhubungan dengan jurusan tersebut gitu. Iya. Nah, ya. Oke, berikutnya adalah berdasarkan pengalaman Tridaya, apakah hal tersering yang dilakukan oleh siswa sehingga gagal dalam SNMPTN? Apakah salah dalam memilih prodi yang dipilih, atau kesalahan karena kurang teliti saat mengisi SNMPTN, atau karena apa? Biasanya kegagalannya bukan karena kurang teliti ya, karena emang ada pemanduan, tapi biasanya karena emang jurusan yang dipilihnya terlalu banyak saingan atau emang tadi ya si peluangnya kecil, artinya sangat ketat gitu. Karena biasanya kalau SNM tuh kan anak itu udah punya cita-cita ya, punya keinginan. Saat disarankan kita ke jurusan yang lain yang lebih berpeluang, biasanya agak sedikit nggak mau ya, dan nggak mau, dan bisa bilang gini, nanti kan kalau SNM tuh harus diambil katanya ya, kita nggak diambil. Akhirnya hanya jurusan yang dia mau dulu. Nah biasanya jurusan yang mau tuh memang tingkat persaingannya tuh tinggi ya. Jadi kebanyakannya gagal karena emang sebetulnya bukan kalah bersaing ya, tapi emang saingannya cukup tepat di sana ya. Jadi akhirnya tidak dinyatakan lulus. Sebetulnya gitu, seperti itu sih ya. Jadi kalau nanti di Tridaya kita ada fasilitas untuk konsultasi ya, konsultasi pengarahan menuju SNMPTN. Nah itu pun konsultasinya kita pasti melihat data-data ya. Jadi dari nilai rapot, kemudian dari tadi ketatan, kemudian juga dari rekod alumni dan yang lainnya. Jadi nanti biasanya sama kita dibantu tuh untuk diarahkan ya, dikasih gambaran biar lebih jitu atau lebih berpeluang. Ini ada yang nanya nih, mungkin ini apa ya, nggak menyeluruh tadi mungkin ya, menyimak mungkin ya, mohon maaf ya. Kan tadi kakak bilang peluang lebih besar kuliah di universitas luar Jawa ya kan ya kak? Nah gitu, iya kalau nggak ada saingan gitu ya. Tapi kan nyatanya banyak saingan, ada catatan di bawahnya. Tapi kan nyatanya banyak saingan, jadi akhirnya ya peluangnya sama aja ya, sama susahnya. Jadi artinya nggak artinya keluar Jawa itu lebih gampang, enggak. Karena di sana juga banyak yang orang-orang sana yang ingin kuliah di sana juga. Dan dibalik nih, kalau misalkan saya dari luar Jawa tapi mau kuliah di Jawa, peluangnya lebih kecil atau lebih besar? Oh, kalau mau ke Jawa, tentu kalau SNMPTN agak lebih kecil peluangnya ya. Kecuali emang sekolah kamu itu punya track record di jurusan tertentu itu. Ya, punya track record di jurusan A, pernah misalnya kalian dari Lombok misalnya, ada di SMA mana ada alumni kalian yang kuliah di Jawa, nah itu mungkin itu bisa ya. Tapi kalau misalnya nggak ada alumni-nya, udah sangat susah gitu ya. Gitu. Berikutnya, Kak Jen tanya, untuk mendaftar yang menggunakan kurikulum Merdeka tidak ada penjurusan, apakah bebas untuk memilih rumpun saintek atau susuk? Nah ini ya, kalau untuk yang kurikulum Merdeka itu kan nanti baru tahun 2025 ya si kelulusannya. Tahun ini tuh baru 2 tahun nih ya, ya Kak, yang menggunakan kurikulum Merdeka tuh tahun ini baru kelas 11. Jadi nanti tahun 2023 itu baru naik ke kelas 12, 2024 baru lulus ya. Jadi di 2023 ini belum ada lulusan kurikulum Merdeka. Gitu. Jadi nanti gimana penerimaan yang kurikulum Merdeka? Kita juga belum tahu ya. Kemungkinan sih menyesuaikan gitu. Jadi kalau yang sekarang kelas 10-nya atau kelas 11-nya pakai kurikulum Merdeka, ya berarti si aturan UTBK-nya ya, atau SNPTN atau SBM-nya masih mengikuti yang berlaku sekarang. Kak, aku mau nanya nih, asal sekolah sepenting itu buat SBM sama SBM? SNM kali. Soalnya aku sekolahnya baru banget dibangun ya tadi ya, sekolah-sekolah yang baru kan biasanya menginduk ya. Mudah-mudahan sih dapat kuota juga sih ya nantinya. Tapi kalau misalnya enggak, berarti kalian emang fokus aja di SBMPTN ya. Kalau SBMPTN mah sangat berpeluang sekali ya. Kalau SNM ada peluang, tapi tadi ya kita perhatikan juga kuotanya. Ada pertanyaannya gini, peserta Najwa Nailah Muwadah Warohmah enggak ya? Apakah memilih jurusan juga harus menentukan pekerjaan di masa depan? Oh iya ya, jelas ya. Soalnya banyak kan mahasiswa yang salah masuk jurusan dan banyak mahasiswa yang pengangguran lulus ya. Jadi salah jurusan itu karena emang tadi ya, lihat jurusan itu hanya dari judulnya doang ya. Keren,
teknik, apalagi psikologi, pokoknya manajemen. jurusan manajemen, akuntansi, jurusan-jurusan yang emang favorit itu secara judul pun udah sangat diminati ya, tanpa melihat dalemannya. Jadi buat kalian-kalian nih ya, semuanya sekolah mau kelas berapapun, tolong lihat silabus perkuliahan yang ingin kalian tuju. Cari di mana? Boleh cari di web resmi PTN, boleh cari di Google, banyak tuh jurusannya. Jangan sampai kalian salah jurusan, artinya sudah masuk, dinyatakan masuk, keterima secara kemampuan bisa, tapi tidak diminati, nggak enjoy belajarnya, jadi kuliahnya nggak enjoy, itu jangan, itu yang salah jurusan. Dulu minat kalian, kemudian juga cita-cita nih, kerjanya pengen di mana, barulah cari jurusan yang kira-kira mendukung. Pingin tahu dari mana kita cocok, tadi dari silabus tadi ya, di perkuliahan jurusan kimia ternyata banyak fisikanya ya, kayaknya nggak enjoy nih, jangan, berarti dari situ, jangan dari judulnya doang ya. Dari sekarang nih browsing tentang jurusan ya. Karena tadi kan udah keterima, nggak bisa dilepas dan tidak bisa ya, kalau SNM ya nggak bisa dilepas dan tidak bisa lagi nanti kita mencoba di UTBK gitu. Jadi harus yang kita minati biar kitanya enjoy dan akhirnya mendapatkan kesuksesan ya. Kak, misal ITS, UB gitu gimana Kak? Ya nggak gimana ya. Kalau ITS itu kan favorit ya. Ya, ITS itu dari Bandung pun banyak ya, dia ngambil sekolah dari Bandung untuk ITS ya. Itu mirip kayak ITB gitu ya. Jadi dia banyak juga dari Bandung. Yang satu ITS mungkin ya, yang satu UB-nya gimana? Yang jelas asal UB-nya juga tidak terlalu tinggi ya pilihannya. Dinilai kamu juga gede. Apalagi kalau di situ ada track record juga lebih baik lagi. Nggak apa-apa ya. Gak ada masalah. Jadi mau milih satu ITS, satu UB, mangga boleh ya, sama-sama Jawa Timur tuh ya. Mitos atau fakta, anak pindahan ikut SNM peluangnya kecil? Soalnya kan rapotnya, beda sekolah boleh nggak? Selama dia eligible dan boleh, berarti boleh. Peluangnya disamain berarti. Ya, mau dia pindahan mau nggak juga sama aja. Iya. Jadi kata kuncinya kalian harus eligible ya. Berarti boleh. Dan saat eligible, peluang kalian sama, mau pindahan, mau stay di situ. Kita nggak ada yang tahu sih soalnya penerimaannya. Udah sah. Udah sah, boleh berarti ya. Kalau eligible, pindahan, eligible, paralel kalian tinggi, ya udah. Tapi aku pindahan, ya kita nggak tahu sih ya diterima apa enggaknya, cuman secara peluangnya sama aja. Karena tidak ada syarat ya, maksudnya nggak ada selama ini di syarat bahwa sekolahnya pindahan tidak boleh ikut. Kak, temanku ada yang nilai rapotnya kosong tapi dia pengen ikut SNM itu kosong, gimana kok sih? Bisa kosong? Mungkin masih dalam proses. Mungkin ya. Kalau kosong sih nggak boleh, kan nanti diinput sama para sekolah nilainya ya. Betul. 000 ya nanti nggak eligible nanti pada akhirnya. Pasti ada dan nilai sekolah itu kan sebetulnya kalau Dapodik itu udah rutin ya diinput dimasukin gitu. Ada yang nanya nih, Tridaya kampus daerah mana itu? Tridaya itu Bandung pusatnya ya. Di Bandung, di Cimahi, di Cirebon, di Yogyakarta, di Tasik. Kemudian juga kita menjangkau ranah nasional kita melalui Tridaya Digital Learning sama TDL ya. Jadi belajar secara online. Kemudian juga kita kasih gratisan semua banyak banget di Tridaya YouTube channel. Ya, kalian belajar gratis. Mau mau belajar banyak hal di situ ya. Scholars yang pengen lebih ngerti lagi untuk materi UTBK atau materi sekolah, kemudian juga yang ingin lebih banyak latihan soal, nah boleh yuk ikutan di Bimbel Tridaya. Jadi Tridaya kampus kita bimbel ya. Bimbel kita masih, kalau kita ada di bimbel juga ada di ranah formal ya. Sekolah formal TK, PGTK, SD, SMP, SMA. Kalau kuliah belum ya, doakan aja mungkin nanti ada Universitas Tridaya. Yang mau privat juga boleh. Nah tapi kalau yang di luar kota, luar Bandung tadi kita baru adanya di Tasik, Jogja, sama Cirebon. Jadi kalau yang di mana tadi? Online, palingnya belajarnya ya. Ikutan boleh, kita ada bimbel online-nya ya di TDL, Tridaya Digital Learning. Tadi udah nanya ini ya, punya piagam emas, silver, dan lain bisa buat SNM, bisa ya? Bisa, jadi piagamnya itu sekarang banyak yang versinya juara 1, juara 2, juara 3, atau emas, perak, perunggu, boleh, sama aja. Masukin aja. Untuk beberapa tahun terakhir persaingan tiap jurusan itu merata ya. Lalu gimana untuk pertimbangan peluangnya? Katanya? Untuk beberapa tahun terakhir persaingan tiap jurusan itu merata ya. Lalu gimana untuk pertimbangan peluangnya, Kak? Kalau SNM itu sebetulnya kalau jurusannya udah dari tahun ke tahun ada terus ya. Misalkan psikologi Universitas A di SMA kamu tuh dari tahun ke tahun tuh ada terus jurusan itu tuh ya.
biasanya saingannya ya kita lihat aja si kuotanya tahu itu berapa. Misalnya ada 4, misalnya tahun ini kemungkinan juga 3 atau mungkin 5 atau mungkin sama ya. Lihat saingan di sekolah kamu itu banyak nggak yang milih jurusan ke situ. Tuh univ itu ya, jadi jurusan yang sama, univ yang sama ya. Nilainya lihat, kalau misalnya nilainya kamu gede ya udah berarti secara peluang masih lebih gede gitu ya. Nggak pasti diterima nggak sih ya. Kalau keterima SNM tapi nggak diambil berpengaruh sama tahun berikutnya, ya itu tadi jangan sampai tidak diambil. Kalau kelima SNM tapi nggak diambil berpengaruh sama tahun berikutnya nggak? Maksudnya tahun berikutnya tuh buat SBM mungkin ya. Kalau SBM-nya kan nanti kamu daftar lagi ya. Nah itu kita belum ada kasus yang kayak gitu ya sebetulnya. Kalau misalnya nggak diambil, kalau dulu sih kan pasti diambil ya. Kalau nggak diambil tuh biasanya dia larinya nggak ke SBM tuh biasanya. Kalau nggak ke swasta itu ke kedinasan biasanya keterimanya. Kalau ke tahun depan itu boleh kayaknya, tapi SBMPTN nanti ambilnya ya. Gitu. Itu pun kalau akun kamu nggak diblok ya. Ya, jadi kan kalau ada udah dikasih kesempatan peluang, kenapa harus tidak diambil ya? Jadi diambil saja kesempatan. Berarti Kesis, big thanks. Oke, sama-sama ya Agent Live. Mau nanya dong Kak, kalau yang SNM itu harus orang pinter kan, ikut satu besar terus ya Kak, kalau misal ada sertifikat kejuaraan apa bisa disertakan? Boleh ya, mau jurusan taekwondo, kejuaraan seni atau misalkan perlombaan seni boleh masukin aja ya. Untuk menambah-nambah nilai. Harus orang pintar, ya semuanya juga kita pintar di bidangnya masing-masing, betul nggak? Ya. Nggak, yang 40% eligible itu nggak artinya lebih pintar dari yang nggak eligible, enggak ya, cuman memang bakat dan itu potensinya beda gitu ya. Kalau yang 40% itu potensinya ikut SNMPTN, yang nggak eligible itu berarti potensinya di yang lain ya, sama rata semua, nggak ada yang lebih baik. IPA nggak lebih baik dari IPS, begitu pula sebaliknya. Dan yang 40% eligible itu nggak lebih baik daripada yang nggak eligible ya. Semuanya juga sama-sama proporsinya ya. Kita semua sama ya, nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh ya. Orang yang sama berusaha di 3 tahun SMA. Iya. Dan juga punya peluang yang sama di 3 peluang tadi jalur masuk PTN. Ya. Ikan pintar berenang nggak bisa naik pohon kan ya. Iya. Beda sama hewan lain kan, beda-beda ya intinya sih. Jadi jangan minder ya. Jangan minder ya. Nggak eligible, nggak usah sedih. Masih BSB masih bisa diusahakan ya. Iya. Intinya apa sih pertemuan ini ya? Jadi gini. Yang terakhir tadi mitos, jangan terlena sama SNM karena persentasenya hanya segitu, dan tidak mungkin ini ya, tidak mungkin 100% dari sekolah keterima semua di SNM itu nggak mungkin. Karena kuotanya udah tentuin, nggak mungkin. Tapi kalau SBM 100% siswa kelas 12 SMA ini lulus SBMPTN mungkin nggak? Mungkin. Itu masih mungkin. Tapi kalau SNM itu nggak mungkin, udah dipastikan nggak mungkin ya. Jadi jangan terlena di situ ya. Oke, Kak Fami. Oke. Ini ada nanya tapi kayaknya kita terbatas waktu ya. Cari dapat KIP kuliah itu gimana? Apa harus ngurus ini tuh? Ya betul ya. Nanti kamu yang ingin ngurusin KIP boleh hubungi guru BK-nya ya. Nanti biar guru BK-nya di sekolah itu yang memberikan syarat, kemudian syarat-syaratnya seperti apa biar kamu bisa diusahakan untuk mengikuti jalur KIP ya. Karena ini emang dari sekolah ya, dari guru BK ya, ditentukan ya. Itu tadi SNMPTN nilainya nilai pengetahuan atau keterampilan? Nilai pengetahuan ya, nilai pengetahuan aja, tampilannya enggak. Pamungkas mungkin ya Kak Aji, ini dari pertanyaan yang sangat menyimpulkan semuanya. Apa yang harus disiapkan dari kelas 10 sampai kelas 12? Yang harus siapin kalau ingin masuk SNM itu adalah ya materi sekolahnya harus disiapin bener-bener ya. Targetnya kalian itu nilai semua yang guru kalian terangin, perhatiin. Kalian ada momen apa pokoknya ikutin. Nilai akademik bagusin aja ya. Nilai akademik bagusin untuk kelas 10 ke 11 nih ya. Karena kan UTBK mungkin masih, kalau belajar soal UTBK kan masih agak jauh. Pokoknya materi-materi itu kalian ikutin dengan baik, tugas dikerjain. Pokoknya mah jadi pelajar lah intinya, jadi pelajar yang baik. Nah, nanti kalau udah misalkan kelas 12, baru langsung ke fokus UTBK. Ya, jangan mikirin SNM. Kalau fokus UTBK, SNM pasti dapat. Tapi kalau fokus di SNM, UTBK khawatir lewat karena mentalnya jatuh pada saat penerimaan. Ya, tadi ingat, nggak mungkin sekolah 100% lulus. Kalau SBM itu masih mungkin. Jadi karena waktu terbatas ya. SNMPTN persiapkan nilai rapot dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. Kalau untuk UTBK perbanyak latihan. Semakin banyak latihan semakin memperbesar peluang karena bisa, karena biasa. Silakan Kak Aji. Nyambung nih dari statementnya, nyambung dari Kak Fahmi dari awal ya. Berdoa dimulai, berdoa tidak pernah selesai katanya gitu ya. Jadi statement hari ini adalah bahwa
segala sesuatu tuh kita emang tetap berdoa, kita berusaha. Saya sebagai salah satu orang yang nggak setuju dengan statement gini bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Nggak gitu. Tuhan ya, Allah yang nggak akan ninggalin kita. Sebetulnya gitu ya. Mau kita berusaha seperti apapun, kalau memang takdirnya nggak sesuai dengan harapan kita, ya kita harus terima gitu ya. Jadi intinya tetaplah berdoa terus dari awal, di proses, dan di akhir. Gitu ya. Buat schooler, semoga sukses semua, sehat selalu, keluarganya pun disehatin semua ya, dan kita bisa menjalani apapun yang kita cita-citakan dengan lancar. Gitu Kak Fami ya.